Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Semoga kita senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah untuk mencintai ilmu, yang istiqomah untuk senantiasa belajar agama, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal nabinya Muhammad SAW, dan bagaimana mengenal agama Islam dengan baik. Salah satu upaya agar kita bisa mengetahui hakikat kehidupan, kenapa kita diciptakan, kenapa kita ada di dunia ini. Allah tidaklah menciptakan kita hanya begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan inti kenapa kita diciptakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah SWT, melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, yaitu kepada Allah SWT. Maka salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan mulia Allah menciptakan kita adalah dengan membuka majelis-majelis ilmu, belajar, terutama dalam perkara-perkara agama, karena sangat miris kita lihat dalam realita yang ada, banyak orang yang terkadang rela untuk menyekolahkan anaknya, untuk sampai mengikutkan les anaknya, tambahan pelajaran, tapi rata-rata hanya di bidang ilmu umum, ilmu duniawi. Tapi betapa dangkal dan sedikitnya ilmu yang kemudian dibekalkan untuk anak keturunannya. Di samping dia sendiri terkadang sangat lalai dan lupa untuk mendalami dan mempelajari agama Islam. Akhirnya kemudian ya, agama ini seakan-akan cuman sekedar baju saja, cuman sekedar kedok saja. Tapi banyak orang yang tidak mengenal hakikat mereka beragama. Makanya tidak heran ketika ada orang yang ketika ditanya ternyata dia mengaku muslim tapi dia bukan orang yang cinta dengan Allah dan Rasulnya. Tidak heran ada orang yang namanya mungkin Islami tapi perilakunya tidak Islami. Bahkan perilakunya banyak menyelisihi akidah yang lurus. Bahkan sampai terjerumus kepada syirik akbar, kepada dosa-dosa besar dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempelajari dan mengenal. Mereka hanya menjadikan agamanya cuma sekedar sebagai alat untuk mengisi kolom kosong yang ada di KTP mereka. Ini yang perlu kita kikis, ya. Bekal kita nanti bertemu dengan Allah, pertanyaan yang nanti akan ditanyakan di alam kubur itu adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab bagi orang-orang yang mempraktekkan dan mengamalkan apa yang ada dalam syariat. Baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya. Teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan di malam hari ini kita akan dibersamai dengan kitab yang baru, masih bertemakan dengan akidah, ya, sebagaimana di hari Kamis di pertemuan-pertemuan lalu kita membahas tentang bagaimana metode para ulama salaf, para generasi salaf dalam beragama. Bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis, ya, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang diakui keilmuannya. Dan sudah kita selesaikan di pekan yang lalu. Kita sekarang akan mempelajari akidah, itu berkenaan dengan ideologi, berkenaan dengan keyakinan. Bagaimana sih keyakinan
seorang muslim itu. Keyakinannya harus seperti apa. Namun akidah ini langsung kita ambil dari orang-orang yang hidup di masa masih dekat dengan eranya Nabi SAW. Ibarat ketika sungai itu, kita ngambil dari toknya, dekat dengan sumber airnya. Ya. Kita tahu bahwa sungai, ya, ketika sudah mulai dekat dengan laut, karena sumbernya berada di gunung, kemungkinan besar banyak yang sudah tercemar. Ya, banyak yang sudah tercemar, kotoran, sampah, dan semisalnya. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana ideologi yang benar, akidah yang benar, ambillah dari orang-orang yang mendekati masa ketika Nabi hidup. Dan kita akan mengambil akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah taala. Yang mana beliau, ya, nanti akan kita pada kesempatan kali ini mungkin kita akan melihat biografinya dulu, profilnya Imam Al-Muzani itu siapa, ya. Dalam mazhab fikih, dalam metode memahami fikih itu ada 4 mazhab fikih yang terkenal, ya. Ada mazhab fikih Hanafi yang dicetuskan oleh Hanifah, kemudian setelahnya mazhab fikih Maliki yang dicetuskan oleh Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Yang ketiga adalah al-Imam mazhab Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah al-Imam Ahmad mazhab Hambali. Walaupun sejatinya banyak mazhab yang lain, cuman yang lain kemudian tergerus zaman. Murid-murid dari imam-imam yang lain tidak mengabadikan, atau mungkin diabadikan ilmunya, tapi tidak sampai kepada kita. Entah karena sebab peperangan atau bukunya hilang, sehingga buku-buku yang tercantum mazhab fikih mayoritas adalah dari 4 sumber tadi. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya, di Irak dulu. Abu Hanifah lahir tahun berapa? Lahir tahun 80 Hijriah, ya. Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 150 Hijriah. Kemudian Abu Hanifah setelahnya, di era setelahnya, Al-Imam Malik. Imam Malik lahir di tahun 93 Hijriah. Imam Darul Hijrah. Madinah. Beliau tidak pergi kemana-mana, ya. Termasuk ulama yang tidak melakukan rihlah, yaitu menetap di Madinah saja. Beliau lahir di tahun 93, wafat di tahun 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Berapa tadi? 150. Pula Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Dan beliau nanti wafat di tahun 204 Hijriah. Yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, di Baghdad, ya. Beliau lahir di tahun 164 Hijriah dan wafat di tahun 241, ya. Ini harus kenal, ya. Jangan golnya Ronaldo sekarang di Juventus berapa yang dihafal, ya. Jangan yang top skor Liga Champions itu siapa, atau yang kemarin juara Liga Champions siapa. Tapi ini juga perlu dihafal dan kita ketahui karena mereka adalah panutan kita. Taib. Nah, dari 4 ulama besar itu, ya, Imam Syafi'i ini yang akan kita bahas. Bisa dikatakan ini adalah akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid banyak, ya. Karena beliau melanglang buana. Beliau belajar di Mekah bersama Sufyan bin Uyainah, kemudian pindah ke Madinah. Di Madinah lama belajar sama Imam Malik, ya. Setelah Imam Malik meninggal, beliau pindah ke Yaman. Syafi'i pindah ke Yaman. Setelah ke Yaman, beliau pindah ke Irak. Di Irak di sana juga lama belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Belajar juga dengan Waqi' ibn Jarrah, ya, yang mana perkataannya Imam Syafi'i terkenal ketika bersama Waqi', ketika mengeluh, ya. Beliau rahimahullah, Imam Syafi'i mengeluhkan, ya,
Ishtakaitu ila waqi'in su'a hifzi bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i mengeluhkan hafalan beliau yang menurut beliau parah gitu. Maksudnya tidak terlalu bagus. Imam Syafi'i mengeluh kepada Waqi' Ibn Jarrah. Saya mengeluh kepada Waqi' jeleknya hafalan saya. Fa'amaroni bitarkil ma'asi. Waqi' mengatakan kalau kamu pengen hafalannya bagus, tinggalkan kemaksiatan. Fa'innal ilma nurun. Karena ilmu agama itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Pertanyaannya, ya, sekelas Imam Syafi'i, ya, sekelas Imam Syafi'i itu kalau berbuat maksiat seperti apa sih? Apakah separah di zaman kita sekarang? Tidak mungkin kan? Ya. Tidak mungkin beliau berbuat maksiat sebagaimana perbuatan maksiat orang di era sekarang. Ketika beliau keluar rumah dan seterusnya, apakah beliau melihat perempuan sebagaimana perempuan kondisinya di zaman sekarang? Tidak. Zaman sekarang buka TV, buka Facebook, buka YouTube, jalan di jalan. Itu yang mengapa orang sekarang banyak ngafal Quran kok nggak hafal-hafal. Ya, apalagi yang Pak Iwan yang nganter paket, kemudian katanya kemarin ada yang celananya. Itu baru ngafal dapat awal mula juz pertama Al-Baqarah, lihat itu hilang semua. Itu orang zaman sekarang maksiatnya gitu. Kalau zaman Imam Syafi'i seperti apa sih? Dan kalau kita tahu ya, Imam Syafi'i itu ketika beliau membuka buku ya, menghafal Muwatta'nya Imam Malik itu, kalau beliau buka halaman, hafal halaman di sini, maka halaman yang lain ditutup. Kenapa? Karena mengganggu hafalan. Karena beliau sekali baca itu hafal. Sekali baca hafal. Dan itu bukan suatu yang aneh. Ya, ulama zaman dulu seperti itu. Bahkan Imam Bukhari itu ketika beliau dahulu tidak punya kertas, tidak punya pena, ketika pas dalam kondisi ekonominya kurang, ketika beliau berrihlah mencari guru, mendengarkan hadis, kadang beliau nggak punya kertas untuk menulis hadis yang beliau dengar. Sampai beliau 1 bulan setelahnya baru punya uang untuk menulis. Maka ketika beliau berkertas, punya pena, beliau menulis hadis yang dihafal sebulan yang lalu. Ditulis sekarang. Karena sekarang baru punya bukunya. Nah, kita sebulan yang lalu ada orang ngomong apa masih ingat? Tidak ada. Maka Imam Syafi'i ketika buka buku kok langsung hafal, itu normal. Tapi beliau kayak gitu masih masih mengeluh kepada Waqi', saya mengeluhkan buruknya hafalan saya. Nah, seterusnya ya. Kita tahu keilmuan beliau, Imam Syafi'i termasuk adalah orang yang pertama kali ya mencetuskan ilmu usul fikih dalam kitab beliau Ar-Risalah. Itu sekelumit ya, keimaman beliau. Dan Imam Syafi'i punya murid yang banyak. Masuk muridnya ya di Baghdad atau di Irak, Imam Ahmad bin Hambal sendiri adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Ishaq ibn Rahawayh, muridnya beliau juga ahli hadis, juga ahli fikih. Kemudian Abu Thawr, kemudian Ali Al-Karabisi. Kemudian juga ketika beliau pindah ke Mesir, ya, pindah ke Mesir di akhir hayatnya, kemudian wafat di situ, beliau punya madhab yang baru. Madhab, kalau kita belajar madhab Syafi'i, itu ada madhab Syafi'i yang qadim dan jadid. Madhab Syafi'i yang lama, yaitu ketika beliau masih di Irak, kemudian madhab beliau yang baru, ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Nah, di situ ada murid-muridnya. Satunya adalah Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah, Rabi Al-Muradi. Kemudian yang satunya adalah ini yang akan kita bahas, yaitu murid beliau namanya Al-Imam Al-Muzani. Jadi ini muridnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah pindah hijrah ke Mesir, ya, ke Mesir, kemudian ketemu dengan Al-Imam Al-Muzani dan Muzani belajar dengan Imam Syafi'i. Baik. Nama beliau, ya, Al-Imam Al-Muzani, namanya adalah ya, Abu Ismail ibn Yahya ibn Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Namanya Abu Ismail. Ya. Abu Ibrahim. Ya. Kunyahnya Abu Ibrahim. Kunyah itu nama
ini ya, panggilan. Biasanya untuk disematkan kepada fulan punya anak siapa dipanggil Abu siapa misalnya. Abu Sofiyah itu yang juragan Pokesnya Abu Sofiyah, anaknya Sofiyah. Terus Abu yang lainnya. Jadi maksudnya bapaknya siapa? Nah, ini namanya Abu Ibrahim. Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Misri. Beliau orang Mesir, dinisbahkan ke Mesir. Tilmidzus Syafi'i. Beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzani bidhammil mim wa fathir zai. Al-Muzani dengan mendomahkan mim mu dan memfathahkan zai al-muzani dan akhirnya itu adalah ya penisbatan kepada Muzainah ya. Penisbatan kepada orang yang bernama Muzainah bin Adin ibn Tabikhah. Ini nggak usah dicatat ya, didengerin aja. Namanya Muzainah bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan nama Muzainah itu nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya Amr. Dan Amr ini kenapa kok dipanggil Muzainah? Amr ini laki-laki, tapi dikasih nama Muzainah. Kenapa si Amr ini dikasih nama Muzainah? Ternyata Muzainah itu adalah nama ibunya Amr. Yang namanya adalah Muzainah bintu Kalbin bin Wabroh. Kalau di Arab sana adalah satu nama qabilah, yaitu suku. Ya, suku yang terkenal di Jazirah Arab. Jadi Al-Imamul Muzani ini nama aslinya ya Ismail ya. Dan dikatakan Al-Muzani disandarkan kepada qabilahnya. Qabilahnya Al-Muzani. Dia nama kunyahnya Abu Ibrahim. Nama aslinya Ismail bin Yahya. Beliau Al-Imamul Muzani ini itu dilahirkan di tahun 175 Hijriah. Ya, berarti masih abad kedua ya. Masih abad kedua. Jadi beliau dilahirkan di tahun 175 Hijriah. Di tahun wafatnya Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad. Al-Imamul Lais bin Sa'ad itu ulama besar dulu di Mesir. Bahkan kalau tidak keliru Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa Al-Lais bin Sa'ad ini tinggi daripada Imam Malik. Ya, lebih tinggi daripada Imam Malik. Tapi kenapa kok Al-Lais bin Sa'ad ilmunya tidak sampai kita? Ya itu lagi. Salah satu faktornya adalah karena murid-muridnya dulu tidak membukukan ilmunya. Atau bisa jadi dulu dibukukan oleh muridnya tapi bisa jadi kitabnya hilang karena perang, karena bencana dan seterusnya. Jadi beliau lahir, Al-Muzani lahir di tahun wafatnya Al-Lais tahun 175. Nah, tadi Imam Malik wafat tahun berapa? Ingat enggak? 179. 179 ya. Bayangkan ustadz-ustadz yang belajar di Madinah misalnya, kalau mereka jurusan hadis ya, ustadz-ustadz yang belajar jurusan hadis itu ngafalin nama plus ngafalin tahun lahirnya dan wafatnya. Gimana? Makanya ustadz-ustadz yang jurusan hadis tuh. Kalau nggak salah Ustadz Abdullah Roy. Ustadz Abdullah Roy itu dulu S1-nya hadis. Nah, itu modelnya kayak gini. Jadi ngafal rawi, ngafal perawi hadis. Namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Lahirnya tahun ini, wafatnya tahun ini, gurunya siapa, muridnya siapa itu dihafal. Mudah ya? Kadang ngafal nama tetangga aja lupa ya. Jadi berat ya, jurusan hadis itu berat. Oke, beliau lahir di tahun 175. Di tahun wafatnya Lais bin Sa'ad. Wa yadhharu anna usratahu kanat muhibbatan lil ilmi wa ahli. Dan diketahui memang keluarganya Al-Muzani, keluarganya Abu Ibrahim ini atau Ismail bin Yahya ini, dulu keluarganya memang keluarga yang memang pecinta ilmu gitu, gandrungi ilmu agama. Tahrisu ala tansyiati Jadi memang keluarga
effort sekali agar anak keturunannya itu tumbuh dengan lingkungan keilmuan. Jadi yang punya anak sejak kecil sudah suruh ngafal Quran. Yang punya momongan sudah suruh ngafal hadis. Itu jadi apa? Nah, nanti jadi tabungan kita. Ketika orang tua sudah meninggal, maka anak-anaknya tumbuh jadi pembawa agama, bermanfaat bagi umat, nanti orang tuanya juga dapat pahala. Nggak usah jauh-jauh, kita kan sering dengar hadis ya kan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran yang dilakukan oleh pelakunya. Maka sebaik-baik dan semudah-mudahnya orang yang kita arahkan kepada kebaikan, ya anak kita sendiri. Maka rugi. Punya anak kok malah disuruh apa? Les piano gitu. Punya anak disuruh les gitar. Punya anak disuruh dimasukkan ke TK misalnya yang tiap hari mau senengnya drama. Kenapa nggak dimasukkan ke TK yang ngafal Quran, tahfidz, SD yang IT yang tahfidz. Anak-anak, padahal tuh anak-anak yang pikirannya masih kontaminasi macam-macam. Mudah ngafal insya Allah. Ya. Banyak itu anak-anak kecil. Sering kita lihat kalau di pas Ramadan itu, hafidz Indonesia itu. Anak-anak kecil segitu sudah hafal sekian juz. Memungkinkan. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, itu investasi orang tua. Nah, ini maka kita lihat keluarganya Al-Muzani ini memang mereka adalah orang-orang yang berinvestasi dengan keluarganya. Sejak kecil dibimbing dalam agama. Sampai faqad dzakaral ulama ukhtan. Ulama tidak hanya siapa? Muzani. Bahkan para ulama yang lain menyebutkan sejarah saudarinya Muzani. Ya. Imam Al-Muzani punya saudari. Dikatakan saudarinya Imam Muzani annaha kanat tahduru majlis Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i di Mesir, saudari ya, hadir di majelis belajar. Wa naqala anha Rafi'i fi zakah. Dan Al-Imam Rafi'i banyak menukilkan, dikatakan di sini banyak menukilkan kisah atau pendapatnya Al-Imam Al-Muzani tentang zakat. Al-Imam Rafi'i itu levelnya seperti Imam Nawawi. Kalau dalam hadis sering disebutkan syaikhain, yang kita sering menyebutkan, ada hadis ini diriwayatkan oleh syaikhain, dua syekh. Siapa maksudnya? Bukhari dan Muslim. Kalau dalam hadis disebutkan hadis ini diriwayatkan dua syekh, itu maksudnya Bukhari, Muslim. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, disebutkan dalam mazhab Syafi'i disepakati oleh dua syekh. Syaikhan. Itu maksudnya siapa? Maksudnya adalah An-Nawawi dan Rafi'i. Jadi dua ulama besar di mazhab Syafi'i. Nah, ini Imam Rafi'i menukilkan, bisa jadi menukilkan kisah si saudarinya Muzani atau pendapat-pendapatnya saudarinya Muzani karena banyak hadir di majelisnya Imam Syafi'i dalam pembahasan masalah zakat. Bahkan juga disebutkan oleh Ibnu Subki dan juga Al-Isnawi dalam kitab At-Tabaqat. Jadi keluarganya memang memang ahli ilmu. Sebagaimana Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, ini Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini juga termasuk murid-muridnya Syafi'i di Mesir. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian Al-Muzani sama tadi Al-Buwaiti. Nah, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini adalah saudaranya Imam Al-Muzani sepersusuan. Saudara sepersusuan. Pripun niku saudara sepersusuan? Saudara sepersusuan itu ya. Jadi misalnya Al-Muzani punya ibu, ya kan? Punya ibu. Pas Al-Muzani masih kecil, balita, ada anak tetangga. Anak tetangga yang juga masih kecil, balita. Di bawah 2 tahun ya, di bawah 2 tahun. Bukan balita, kalau balita di bawah 5 tahun ya. Tapi sepersusuan yang berlaku itu adalah anak yang disusui di bawah umur 2 tahun. Punya saudara sepersusuan. Nah, bisa jadi mungkin tetangganya itu ya, siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi bisa jadi dulu pas masih kecil juga menyusu kepada ibunya Al-Muzani. Ya, sehingga mereka menjadi saudara sepersusuan. Ya. Saudara sepersusuan itu konsekuensinya apa? Bahwa si anak yang disusui ini bersama si perempuan yang menyusui nanti kalau dewasa mereka mahram. Nggak boleh nikah. Dan mereka boleh nemenin. Ya. Kalau dalam kondisi sepi, sendiri, atau si ibu ini pergi jauh, boleh jadi mahramnya, nemenin. Nah, ternyata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang murid besarnya Imam Syafi'i, ini juga ternyata saudaranya Al-Imam Al-Muzani.
Jadi memang keluarga penuh. Nah, kalau disebutkan dalam sejarah, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dulu termasuk bisa dikatakan DDR, daya donge rendah, bahasa Jawanya gitu. Kalau diajari nggak paham-paham. Bahkan disebutkan dalam satu kisah, ketika Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi itu belajar dengan Imam Syafi'i jelasin satu permasalahan, sudah berulang kali, dia nggak paham-paham. Rabi bin Sulaiman ini. Nggak paham-paham, akhirnya dia malu sendiri dengan teman-temannya. Teman-temannya udah paham, saya nggak paham sendiri. Akhirnya dia merasa saya menjadi penghambat bagi murid-murid yang lain. Akhirnya kemudian dia apa? Mutung atau merasa menghalangi. Akhirnya beliau mengurungkan dirinya, kemudian nggak ikut kajian. Kemudian setelah itu disusul sama Imam Syafi'i, dikatakan, wahai Rabi, andai saja ilmu itu seperti makanan yang bisa disuapkan ke mulutmu, niscaya saya akan sabar menyuapkan makanan itu ke mulutmu. Maksudnya akan sabar tetap ngajari Rabi bin Sulaiman. Sampai akhirnya kemudian Allah beri taufik jadi ulama juga. Jadi misalnya zaman sekarang itu ada orang yang nama kok orang dong-dong, itu bukan alasan. Ya. Tinggal kesungguhannya di mana gitu. Belajar bahasa Arab kok orang dong-dong, ya. Kemudian kukut. Nah, kalau sampai belajar bahasa Arab tidak paham-paham, kemudian mengundurkan diri, maka selamanya tidak akan paham bahasa Arab. Banyak yang seperti itu modelnya. Wah, pas ada pendaftaran, daftar kabeh berbondong-bondong. Pirang pertemuan udah kukut. Ya, rontok, nggak ada, kemudian nggak ada jejaknya. Nggak akan pernah bisa selamanya model seperti itu. Ya. Ini Rabi bin Sulaiman dulu seperti itu, dan dia ternyata saudaranya Imam Muzani. Termasuk saudaranya Imam Muzani adalah Abu Ja'far At-Tahawi. Siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Abu Ja'far At-Tahawi ini ternyata adalah ponakannya Al-Imamul Muzani. Jadi Al-Imamul Muzani punya saudari lagi, ya, punya saudari lagi. Saudarinya itu punya anak, namanya tadi Abu Ja'far At-Tahawi, yang mana beliau menulis akidah, kitab akidah yang juga masyhur dibahas, namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dulu dia bermadzhab Syafi'i, kemudian berpindah ke mazhabnya Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini siapa sih guru-gurunya Al-Imamul Muzani? Guru-guru beliau adalah salah satunya adalah Imam Syafi'i sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ali bin Ma'bad bin Shaddad Al-Basri, kemudian Nu'aim ibn Hamad Al-Khuzai. Nu'aim bin Hamad ini juga kalau tidak keliru beliau termasuk juga gurunya Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Al-Muzani sama Al-Imam Al-Bukhari, Nu'aim ibn Hamad. Kemudian Asbagh bin Nafi', ya. Gurunya di sini disebutkan hanya 4. Nah, pertanyaannya, kok bisa ulama sebesar beliau kok gurunya cuma sedikit? Ya, para ulama menjelaskan. Ya'udu qillatu masyayikhihi ila amrain. Sedikitnya guru beliau itu disebabkan kemungkinan karena 2 hal. Pertama, mulazamatuhu syadidah li Syekh Syafi'i. Alasan kenapa gurunya Al-Imamul Muzani cuma sedikit, ya, di sini mungkin disebutkan cuma 4. Alasan pertama, ada yang mengatakan karena beliau sangat tekun menghadiri pengajiannya Imam Syafi'i. Jadi beliau nggak kemana-mana. Pokoknya cuma sama Syafi'i terus. Ya. Cuma sama Syafi'i terus. Tidak kemana-mana kecuali mungkin ada syekh yang lain mungkin datang sebentar atau yang lain gitu. Tapi kebanyakan waktunya dihabiskan dengan Al-Imam Syafi'i. Juga sebab kedua, annahu lam takun lahu rihlah ilal buldan al-islamiyah. Sebab yang kedua kenapa gurunya Al-Muzani sedikit, karena beliau termasuk yang tidak melakukan rihlah, ya. Maksudnya beliau menetap di negaranya sebagaimana seperti Imam Malik. Imam Malik cuma di Madinah aja. Al-Muzani juga sama, mencukupkan berada di Mesir, tidak pergi kemana-mana. Ya, itu pilihan, ya. Tapi afdolnya penuntut ilmu, ya, melanglang buana kemana-mana. Ya, para ulama zaman dahulu mereka pergi menuntut ilmu ke penjuru negeri, ya, ke Mekah, ke Hijaz, ke Madinah, ke Kufah, ke Yaman dan seterusnya. Seperti Imam Syafi'i, ya.
Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, pindah ke Mekah. Setelah di Mekah belajar di Madinah. Setelah di Madinah belajar ke Yaman. Setelah di Yaman kemudian belajar ke Irak. Setelah ke Irak kemudian beliau ke Mesir, ya, sampai kemudian akhirnya wafat di Mesir. Nah, itu guru-gurunya. Adapun murid-muridnya, ada banyak murid-muridnya Imam Al-Muzani. Salah satu yang terkenal di sini seperti Abu Bakar Ibnu Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Ja'far At-Tahawi, tadi ponakannya sendiri, Abu Qasim Ibn Bashar Al-Anmati, kemudian Syekhul Basrah Zakaria bin Yahya As-Saji, dan yang lainnya ada banyak. Ya. Kemudian karya tulis beliau, ada banyak karya tulis Al-Imamul Muzani, sebagian banyak juga yang hilang, ya. Banyak yang hilang, yang tidak ditemukan, ya, nuskhahnya atau makhtutotnya, naskahnya tidak diterima, tidak ditemukan. Tapi yang ditemukan salah satunya yang kemudian sudah ditahqiq, sudah diteliti, itu salah satunya ada buku namanya Ifsadut Taqlid, Al-Amru wan Nahyu ala Ma'na Syafi'i, kemudian At-Targhib fil Ilmi, ya, anjuran, ajakan untuk menuntut ilmu, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kemudian kitab Ad-Daqaiq wal Aqarib, kemudian kitab ini dalam akidah Syarhus Sunnah yang akan kita bahas, Mukhtasarul Kabir, Mukhtasarus Saghir, kemudian kitab Mukhtasarul Mukhtasar, kitab ringkasan dari ringkasan, atau yang lebih terkenal dengan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani. Nah, ini dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih. Yang mana kitab ini dikatakan bahwa beliau menulisnya membutuhkan waktu 20 tahun. Ya. Istilahnya skripsi, ini kuliahnya nggak lulus-lulus gitu. Jadi beliau nulisnya 20 tahun. Tapi tulisannya bukan tulisan sembarangan, ya. Ini buku yang dipelajari dari masa ke masa. Kemudian buku yang lain, Al-Masail Mu'tabarah, Al-Mu'taqad fi Aqidati Ahmad, ya, Mu'taqad au Aqidati Ahmad bin Hambal. Beliau punya buku akidah yang lain juga, namanya Aqidah Ahmad bin Hambal, Al-Mansurah, dan yang lain. Beliau wafatnya tahun berapa? Tadi lahir tahun berapa? 175, ya, 175. Dan wafatnya, berkata Ibnu Khalqan, tuwfiya li sittin baqiyat min syahri Ramadan. Beliau wafat, ya, 6 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Maksudnya berarti sekitar tanggal 24 Ramadan, ya. Ramadan masih sisa 6 hari beliau wafat. Ini sisi bulannya, ya. Adapun tahunnya tahun arba wa sittina wa mi'atain, tahun 264 Hijriah. Jadi dari 175 sampai 264, ya. 25 ditambah 64 berapa? 89 tahunan, ya, sekitar 89 tahun beliau, umurnya 89 tahun. Ya, beliau wafat tahun 264 Hijriah di Mesir. Wadufina bil qurbi bin turbatil Imam Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i wafat 241, ya, 241. Jadi sekitar berapa? Berapa tahun? 241. 264 kurangi 241. 23 tahun, ya. 23 tahun setelah Syafi'i wafat. Jadi beliau meninggal kemudian dikuburkan di samping kuburan gurunya. Bil Qarafa As-Sughra bisafhil Maqtam rahimahullahu taala. Ya, letaknya di Mesir, ya, dikuburkan. Wa dzakara Ibnu Zaulan fi Tarikh As-Shaghir annahu 'asha 89. Disebutkan oleh Ibnu Zaulan dalam kitab Tarikh Shaghir, beliau hidup sekitar, bahwa Al-Muzani hidup sekitar 89 tahun, ya, kurang sama, ya, 89 tahun. 89 tahun. Wa shalla alaihi Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Mu'adzin sahibus Syafi'i, dan yang menyolatkan adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi ketika Al-Muzani wafat, yang menyolatkan adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang masih saudara sepersusuannya plus juga muridnya Imam Syafi'i juga. Disebutkanlah Imam Al-Baihaqi, Iman Al-Misri, bahwa Al-Muzani wafat di tahun 264 dan dikatakan beliau mempunyai umur 87 tahun. Ini riwayat yang lain, ya. Riwayat yang lain mengatakan beliau umurnya 87 tahun. Ada yang mengatakan tadi 89 tahun. Wa shalla alaihi Al-Abbas bin Ahmad
ibn Tulun. Ya, beliau wafat di tahun, intinya akhirnya beliau wafat di tahun 264 Hijriah. Ya, mungkin sementara itu dulu ya, kita muqaddimah dulu. Kitabnya namanya Syarhus Sunnah milik Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i. Beliau salah satu muridnya Al-Imam Syafi'i yang berjasa menuliskan ya pendapat-pendapat, statement-statementnya Al-Imam Syafi'i, sehingga pemikiran Imam Syafi'i bisa sampai sekarang dinikmati, dipelajari. Beliau punya buku berkenaan dengan akidah yang akan kita pertemuan selanjutnya ya. Kitabnya namanya Syarhus Sunnah oleh beliau Al-Imam Al-Muzani, dan nanti akan disyarah oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ya. Buku penjelasannya namanya Fathur Rabbil Ghani bi Tawdhihi Syarhi Sunnah lil Muzani oleh beliau yang mulia Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti saya carikan PDF-nya ya, PDF itu terjemahnya, atau nanti dicarikan bukunya lagi. Atau kalau ada PDF-nya nanti bisa di-share ya. Atau mungkin kalau nggak ada nanti di copy ya, di fotokopi. Oke, mungkin itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.